Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Apriliani dengan NIM 245520111104 dari kelas TIF RP 24 CIDB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer 2 mengenai konfigurasi DHCP server menggunakan MikroTik pada VirtualBox. Nah, pada studi kasus ini, ada sebuah laboratorium komputer yang masih menggunakan IP address statik, sehingga sering terjadinya sebuah konflik IP yang menyebabkan koneksi jaringan terganggu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan DHCP server pada router MikroTik, agar setiap komputer klien itu dapat memperoleh IP address secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada topologi yang digunakan yang terdiri di beberapa bagian, yaitu yang pertama, ada PC host itu sebagai sumber internet, lalu ada VirtualBox di sini sebagai media virtualisasi, kemudian ada VM1 itu sebagai router MikroTiknya, lalu selanjutnya ada VM2 itu sebagai client. Nah, di sini router MikroTik akan bertindak sebagai DHCP servernya, yang dimana akan membagikan IP address ke klien. Nah, selanjutnya, pertama-tama kita akan mulai dengan setup pada VirtualBox-nya. Nah, di sini, langkah pertamanya, kita akan membuka VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian, di sini pastikan sudah terdapat MikroTik sebagai VM1-nya, lalu ada VM2 sebagai klien. Nah, di sini pada praktikum ini saya menggunakan Windows 10 sebagai VM2-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi network pada MikroTik. Di sini kita bisa klik MikroTik, kemudian masuk ke menu setting, lalu pilih network. Nah, di sini ada beberapa adapter. Nah, pada adapter 1, kita akan set attach to-nya bracket adapter. Name-nya di sini bagian yang wireless network, karena adapternya ini menggunakan WiFi atau hotspot. Nah, di sini jika menggunakan kabel LAN, dapat memilih Ethernet yang controllernya. Nah, kemudian selanjutnya pada adapter kedua, kita setting attach to-nya internal network. Name-nya itu pakai LAN. Selanjutnya, kita akan masuk ke konfigurasi Windows 10. Kita klik Windows 10-nya, lalu masuk ke setting network. Kemudian di sini ada beberapa adapternya juga. Nah, pada adapter 1, kita set attach to-nya internal network dengan name-nya LAN. Nah, konfigurasi ini itu tuh bertujuan agar Windows Client terhubung ke MikroTik melalui jaringan LAN. Nah, selanjutnya kita mulai untuk menjalankan MikroTik. Nah, di sini kita start MikroTiknya. Sini kita tunggu, kemudian login menggunakan username dan passwordnya. Nah, di sini setelah MikroTiknya aktif, selanjutnya kita mulai membuka Winbox. Nah, di sini kita buka Winbox. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, di sini ada tab Neighbors. Nah, di sini akan muncul MikroTiknya. Kemudian kita klik dan tekan Connect. Nah, di sini setelah muncul dashboard Winbox, di sini kita mulai konfigurasi DHCP servernya. Nah, di sini bagian step pertama, kita mulai set IP address. Nah, jadi langkah pertama kita set IP address pada interface LAN-nya. Di sini kita mulai masuk ke menu IP, lalu pilih addresses, kemudian klik tombol tambah. Nah, di sini kita bisa isi addressnya dengan 192.168, kemudian .4.50 dengan prefix 24. Di sini interface-nya pilih Ether 2, kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian IP ini tuh digunakan sebagai gateway untuk kliennya. Lalu yang selanjutnya itu kita mulai masuk ke DHCP client internet. Nah, di sini kita akan mengaktifkan DHCP client pada Ether 1-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke IP, kemudian DHCP client, lalu klik tambah. Nah, interface ini pilih Ether 1, kemudian klik apply, lalu OK.
Nah, di sini jika berhasil maka statusnya akan menjadi bound. Nah, artinya di sini tuh Mikrotik sudah mendapatkan IP address dari internet. Selanjutnya, kita masuk ke DHCP servernya. Nah, di sini kita akan membuat DHCP server. Nah, di sini kita akan masuk ke menu IP, lalu DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Nah, di sini pilih interface Adder 2, lalu klik next. Nah, pada bagian gateway, ini diisi 192.168.4.50. Di sini kita next dan checklist add DNS-nya. Nah, pada bagian DNS kita isi 8.8.8.8. Nah, kemudian klik next sampai finish. Nah, lalu dengan konfigurasi ini, Mikrotik ini tuh akan membagikan IP address secara otomatis ke klien. Selanjutnya, kita mulai ke tahapan konfigurasi NAT. Nah, di sini kita akan menambahkan NAT agar klien dapat mengakses internet. Nah, di sini kita masuk ke menu IP, lalu firewall, kemudian NAT. Lalu klik tambah. Nah, di sini ada pada tab general, di sini ada chain-nya, kita pilih SRC NAT, lalu out interface-nya pilih Ether 1. Kemudian pada tab action, di sini kita pilih bagian action-nya mesh squared. Di sini klik apply, lalu OK. Nah, NAT ini berfungsi untuk mengubah IP private menjadi IP public agar klien dapat mengakses internet. Nah, lalu kita mulai ke pengujian pada klien. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian pada Windows Client. Nah, di sini buka Windows 10 sebagai VM2-nya, lalu buka CMD atau command prompt. Di sini kita ketik ipconfig. Di sini klien akan mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP servernya. Di sini udah muncul IP address, ada gateway-nya juga. Kemudian kita lakukan ping ke gateway-nya. Nah, di sini ping 192.168.450. Di sini jika replay berarti klien terhubung ke router. Nah, selanjutnya kita ping ke internet dengan cara ping 8.8.8.8. Nah, di sini jika replay berarti klien sudah terhubung ke internet. Selanjutnya, kita coba ping ke domain. Di sini, ping google.com. Nah, jika berhasil, berarti DNS-nya berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan DHCP. Nah, di sini, saya akan menjelaskan proses DHCP-nya. Nah, pada proses DHCP, itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada discover, over, request, dan juga ACK. Nah, di sini pada Mikrotik, DHCP server dapat dilihat pada menu IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini terlihat DHCP server aktif pada interface Ether 2. Nah, di sini ketika klien terhubung ke jaringan, klien akan mengirimkan DHCP discover untuk mencari servernya. Kemudian, server di sini akan mengirimkan DHCP over, yaitu menawarkan IP address. Nah, selanjutnya, di sini klien akan mengirim DHCP request untuk meminta IP. Terakhir, server mengirim DHCP ACK sebagai konfirmasi. Nah, jadi di sini, proses ini tuh terjadi secara otomatis saat klien terhubung ke sebuah jaringan. Lalu selanjutnya kita masuk ke penjelasan IP pool. Di sini saya akan menjelaskan fungsi IP pool. Nah, jadi IP pool ini berfungsi untuk menentukan rentan IP address yang dibagikan ke klien. Nah, di sini IP pool ini dapat dilihat pada menu IP, kemudian pool. Nah, di sini terlihat range IP address yang digunakan. Nah, artinya setiap klien akan mendapatkan IP address secara otomatis dari range tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke penjelasan NAT. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi firewall NAT-nya.
Nah, di sini firewall NAT ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke internet. NAT ini akan mengubah IP private client menjadi IP public. Nah, konfigurasi NAT ini dapat dilihat pada menu IP, kemudian firewall, lalu NAT. Nah, selanjutnya, di sini terdapat rule SRC NAT dengan action mesh squared pada interface header 1. Di sini, tanpa adanya NAT, klien hanya dapat terhubung ke router tetapi tidak dapat mengakses internet. Jadi kurang lebih berdasarkan konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, DHCP server pada Mikrotik itu berhasil dikonfigurasi dengan baik dan klien dapat memperoleh IP address secara otomatis serta dapat terhubung ke internet dan juga domainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.